Akses data NIK Presiden Joko Widodo atau Jokowi bocor di media sosial. Tidak hanya data presiden saja, data para pejabat dan juga masyarakat ikut bocor yang diduga diambil dari data aplikasi Peduli Lindungi dalam penyalahgunaan pembuatan sertifikat vaksinasi palsu. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menutup akses data nomor induk kependudukan atau NIK beberapa pejabat negara di aplikasi Peduli Lindungi, termasuk milik Presiden Republik Indonesia setelah Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus dugaan pembobolan aplikasi Peduli Lindungi untuk memperjualbelikan data sertifikat vaksinasi di dalamnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menuturkan, dalam kasus ini pihaknya berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku. 1 di antaranya, 4 orang itu diketahui adalah staf Kelurahan Muara Karang, Jakarta Utara, berinisial HH. Berbekal akses itu, pelaku HH kemudian menggunakan kesempatan untuk membuat jasa pembuatan sertifikat vaksin COVID-19 di aplikasi Peduli Lindungi tanpa melalui proses vaksinasi. Pelaku yang ditangkap ini memanfaatkan situasi masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin yang dapat dipergunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi yang sudah dipersyaratkan oleh pemerintah. Modus operandinya adalah pelaku memiliki akses ke data kependudukan. Pelaku memiliki akses ke pikir. Lalu kemudian bekerja sama dengan rekannya untuk menjualnya kepada publik. Mengapa dia memiliki akses data terhadap NIK dan bisa mengakses pikir? Karena yang bersangkutan adalah pegawai pada kelurahan di Muara Karang. Selain 2 pelaku pembuatan, polisi juga turut menangkap 2 konsumen dari jasa ilegal tersebut. Fadil menyebut pihaknya kini masih mendalami modus serupa terjadi di lokasi lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi di Mapolda Metro Jaya Jakarta pada Jumat 3 September 2021 menyampaikan kebocoran akses tersebut bukan hanya presiden saja. Ada pejabat lain yang tersebar NIK-nya. Namun sekarang sudah dirapikan dan data para pejabat juga sudah ditutup. Ia mengatakan sebelum ditutup seluruh masyarakat dapat mengakses data NIK para pejabat negara. Akses ini untuk mengetahui seseorang sudah divaksin atau belum. Tidak nyamannya itu banyak bukan hanya Bapak Presiden saja ya, tapi banyak pejabat-pejabat juga yang NIK-nya itu sudah jadi tersebar informasinya keluar ya. Kita menyadari itu. Nah sekarang kita akan tutup untuk beberapa pejabat yang sensitif, yang memang beberapa data pribadinya sudah terbuka, itu akan kita tutup. Tapi saya juga menghimbau nih ke teman-teman, dan ini merupakan pendidikan dari kita. Itu intrusif tuh. Itu secara undang-undang ITE tidak boleh. Jadi misalnya saya sebagai bankir, aku bankir tahu kan NIK-nya beliau di mana.
tahu alamatnya beliau di mana, tanggal lahir segala macam. Kalau kita sebagai bankir memanfaatkan data beliau, itu secara hukum salah ya. Secara etis pun tidak baik. Karena itu kan hak pribadinya nasabah. Nah, itu yang saya menghimbau teman-teman, yuk kita bangun budaya yang lebih sehat, ya, budaya yang lebih benar, bahwa masing-masing itu punya hak pribadi. Kalau toh pun kita kebetulan tahu, tapi karena ini sifatnya pribadi, secara budaya dan secara hukum kita harus menjaga privacy dari yang bersangkutan. Demikian. Budi mengakui masih ada kelemahan dalam aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi itu belum sepenuhnya bisa melindungi data pribadi masyarakat. Sebelumnya, seseorang warganet mengunggah foto yang menunjukkan surat keterangan vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi di Twitter. Surat keterangan vaksinasi itu ternyata bisa dilihat secara umum melalui Peduli Lindungi. Dari unggahannya tersebut terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir, hingga NIK, barcode 2 dimensi atau Quick Response Code atau QR Code, juga terpampang tanpa disensor pengunggahnya. Selain itu, terdapat keterangan Jokowi sudah menjalani vaksinasi COVID-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Tim terdepan melaporkan.